Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rizkyanto dengan NIM PPK 2017142. Saya adalah guru SMK Islam Randu Dongal, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya SMK Islam Rondongal dengan materi sumber daya berbagi pakai. Berikut ini kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik ya semuanya ya. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin doa. Coba Mas Haji pimpin doa. Ya, silahkan. Tetap duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk berikutnya. Ada yang tidak hadir di sini? Lengkap ya? Coba kita lihat semuanya. Lengkap semuanya ya? Oke, ya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum dimulai, saya akan membagikan LKPD-nya ya. Nanti saya buat kelompok. Ini berarti satu meja, satu kelompok. Jadi satu mejanya terdiri dari 2 anak. Ya, saya bagikan ya. Ya, saya bagikan untuk LKPD-nya. Coba dicek dulu. Ya. Ya, silahkan LKPD-nya dicek dulu ya. LKPD-nya dicek dulu. Ya, ada yang ditanyakan? Sebelum kita mulai, coba kalian tulis namanya dulu ya, di LKPD-nya ditulis dulu. Ya, nggak apa-apa ditulis, untuk LKPD-nya ditulis. Nanti kalian untuk pengumpulan berikutnya ya. Nama di situ? Ya, nanti untuk pembelajaran hari ini saya akan memberikan reward untuk kalian. Jadi yang pertama itu adalah nanti siswa yang aktif, itu ya. Jadi nanti siapa yang aktif, nanti saya akan berikan reward. Ya, yang berikutnya adalah coba kalian hitung. Nanti di setiap presentasi itu ada gambar burung, yang burung ya. Burung hantu. Nanti kalian hitung berapa jumlahnya. Jadi nanti kalian tinggal dihitung, nanti sampaikan jumlahnya berapa. Oke ya? Siap? Masih semangat? Masih. Oke. Untuk refleksi untuk hari ini, coba perhatikan gambar di sini. Oke. Berikutnya. Ini untuk gambar ini ada yang tahu enggak? Ini membentuk kata apa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Kata apa ini? Coba. Apa? Siapa? Ice breaking. Oh, ice breaking. Oke. Sudah tahu ya? Ice breaking. Terus untuk pelajaran kemarin apa ya, Mas? Jaringan. Untuk jaringan ya? Iya. Ya. Ada yang tahu jaringan apa? Jaringan itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Coba Mas Yeni, coba jaringan apa? Nah, ada yang tahu enggak lagi? Coba Mbak Asti. Coba jaringan itu apa, Mbak? Asti. Oh, Asti. Astagfirullahaladzim. Ya, Asti. Coba Asti.
dua menghubungkan dua komputer, ya benar ya. Untuk berikutnya, untuk kompetensi yang berikutnya adalah menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer, ya. Terus yang berikutnya adalah menginstal sumber daya berbagai pakai pada jaringan. Nah, intinya nanti yang kalian pelajari adalah sumber daya berbagi pakai ya. Terus yang berikutnya, untuk indikator, coba Mbak Nina, coba disampaikan ini. Ya, coba dibaca. Menjelaskan prinsip sumber daya berbagai pakai sharing Resource sharing. Ya. dengan komputer. Ya, terus yang berikutnya coba dilanjutkan. Mengklasifikasikan jenis sumber daya berbagai pakai resource sharing pada jaringan komputer. Ya, coba. Melakukan sumber daya berbagai pakaian. Berbagai pakai. Ya. Ya. Pada yang berikutnya, coba ini untuk tujuannya kalian pembelajaran menggunakan resource sharing. Coba Mbak Widya, coba yang keras ya. Menjelaskan prinsip dasar sumber daya berbagi pakai dan bisa mengklasifikasi jenis sumber daya resource sharing dalam jaringan serta bisa melakukan konfigurasi berbagai file antara komputer dengan alat dan teliti. Ya, jadi nanti untuk konfigurasinya nanti kalian bisa maksudnya apa ini berarti di sini? Coba intinya nanti kalian belajar tentang berbagi data ya. Yang berikutnya untuk penilaian nanti saya ambil dari pengetahuan. Pengetahuan ini nanti saya berupa penilaian tentang istilahnya soal isai. Untuk keterampilan nanti kita akan melakukan praktek ya, praktek kerja di dalam sini. Terus yang selanjutnya, sekarang berikutnya adalah kita masuk permasalahannya di sini. Permasalahannya ada sebuah server yang terhubung. Nah, server ini memiliki sebuah data yang terdalamnya di dalam hard disk. Nah, gimana caranya di dalam data ini bisa terhubung dengan si klien? Ada yang tahu enggak? Dengan cara apa? Caranya gimana? Nah, nanti coba kalian permasalahan-permasalahan itu silahkan kalian tulis, coba kalian buka LKPD-nya coba. Ya. Silahkan buka LKPD-nya. Ya. Silahkan kalian tulis kendala atau problem tentang jaringan yang terhubung kepada klien. Ini ada sebuah problem di gimana caranya file yang ada di dalam server bisa berbagi dengan klien. Coba kalian tuliskan perkiraan-perkiraan yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada saat kita membuat jaringan. Coba Mas Fajar, coba kelompoknya Mas Fajar, coba. Oke. Yang keras pendapatnya. Ini bisa jadi karena tidak ada layanan yang terhubung pada Iya. klien. Terus IP server dan IP klien itu sama. Oh iya. Ya, kendalanya bisa juga. Kenapa dari server, ya udah tadi, kenapa dari server nggak bisa terhubung dari klien? Yang pertama tadi pendapatnya Mbak siapa? Ada IP yang belum disetting. Nah, ini kalau yang kedua mungkin ada kabelnya ya, nggak ada alat penghubung ya. Terus yang berikutnya tadi apa Mas Fajar? IP server dan IP klien sama. Oh iya, iya benar.
Jadi kalau IP ada yang salah satu sama, maka nanti istilahnya crash ya di situ. Contoh, makanya permasalahan di sini si si server itu harus melakukan share ya. Caranya gimana? Nanti kita praktekkan. Terus yang berikutnya si klien ini harus terhubung dalam jaringan. Itu syaratnya untuk pembuatan resource sharing. Lah resource sharing istilahnya sumber daya ya. Lah sumber daya ini apa sih? Istilahnya sumber daya tahu ya? Coba ada yang tahu enggak sumber daya? Istilahnya sumber daya di dalam komputer apa? Berarti apa istilahnya sumber daya? Ya, itu istilahnya resource sharing. Ada lagi yang lain? Nah, istilah sumber daya tahu ya? Sumber daya Indonesia. Berarti sesuatu yang dihasilkan di dalam Indonesia itu sendiri. Gitu ya. Misalkan contoh, di dalam komputer sumber daya apa? Yang pertama ada hardware. Ada yang tahu hardware? Apa hardware? Perangkat keras, ya. Yang berikutnya adalah software. Software apa? Perangkat lunak. Contohnya apa? Windows ya. Linux. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya adalah file. Ada yang tahu file? Ya, kumpulan data. Kumpulan data contohnya kamu misalkan lagu, contoh lagu apa? Kalau datanya MP3, terus apa lagi? NKV, itu video ya. Kalau untuk gambar apa? JPEG, terus apa lagi? PNG. Nah, itu istilahnya ada beberapa file yang kalian harus pahami. Misalkan kayak video, nah itu bisa. Yang berikutnya sumber daya adalah internet. Nah, silahkan kalian cari pengertian dan apa saja sih yang ada di dalamnya. Hardware itu apa saja ya. Silahkan kalian cari sumber dayanya yang ada di dalam jaringan. Silahkan kalian tulis di dalamnya ya. Di LKPD-nya mohon maaf. Kalian tulis seluruhnya. Berarti dari pengertian sampai hardware-nya. Ya. Tulis ya. Ya, kita akan melakukan jaringan. Yang pertama kita akan praktekkan ya. Gimana caranya si klien atau saya sendiri atau semuanya, ini jaringan LAN saja, tidak ada server, tidak ada klien. Jadi setiap komputer ini bisa terhubung ya. Jadi intinya setiap komputer nanti terhubung dalam satu jaringan. Misalkan di sini ada hard disk bisa terhubung dengan yang lain. Yaitu ya. Nah, caranya gimana? Nanti coba saya akan putarkan video. Awal. Perhatikan gambarnya. Nanti kalian tulis langkah-langkahnya di bawahnya ya, di LKPD-nya ya. LKPD tahap yang berikutnya. Perhatikan dulu videonya. Saya hari ini akan memberikan tutorial tentang berbagai sumber daya terpakai. Intinya di sini di mana komputer yang saya pakai akan berbagi dengan klien yang lain yang tergabung di dalam sebuah jaringan. Nah, yang pertama saya sudah menyiapkan folder. Nanti kalian buat folder ya. Folder yang akan di-sharing. Misalkan saya memiliki folder research.com yang di dalamnya adalah sebuah file. Rencananya folder research.com ini akan share di dalam jaringan agar setiap user bisa melihat
dan bisa merubah file yang ada di dalam PowerShell tergantung penggunaan. Bisa melihat saja atau bisa melihat dan merubah. Nah, ada dua cara yang harus kalian setting. Yang pertama di pengaturan jaringan, yang kedua di pengaturan fungsinya yang akan di-sharing. Nah, pengaturan di jaringan ada dua cara untuk masuk ke pengaturan jaringan. Ya, ingat perhatikan ada dua ya. Berarti kalian ada dua langkah yang harus di-setting. Ya, ada dua. Jadi urutannya ada dua. Coba saya lanjutkan. Pengaturan di setting. Ini yang ada dua langkah untuk masuknya. Bisa menggunakan ini yang di pengaturan atau juga bisa yang di sini ya, yang tadi ini ya, yang di sini, yang di sebelah ini. Ini yang di sebelah sini nih. Nah, tapi yang lebih enak pakai yang di bawah itu, lebih cepat. Yang tadi buat setting. Kalian klik saja. Habis itu kalian masuk ke network and internet setting. Nah, langsung ya sama dengan tadi. Nah, kalian fokuskan di network and sharing center. Nah, di sini kalian pilih yang kedua, change advanced sharing setting. Jadi di sini yang perlu kalian pahami itu untuk pengaturan yang lain, untuk penggunaan sharing, klik saja. Habis itu, nah di sini ada dua, bisa kalian select semua atau langsung hanya kalian set. Ini saya aktifkan semua saja, teman-teman. Kliknya semua ya. Itu untuk file printer sharing dan nantinya amanahnya tentang turn on file berarti mengaktifkan file dan printer sharing. Habis itu jangan lupa yang di all network kalian pilih turn on sharing so anyone. Jadi ditampilkan ke seluruhnya. Yang berikutnya di file sharing function kalian menggunakan S 128 bit. Nah, di sini kalian bisa menggunakan turn on sama turn off. Bedanya kalau turn on berarti setiap user yang ingin masuk harus mengetahui password untuk masuk ke dalam. Tapi untuk memudah klien yang lain, kalian tinggal di turn off. Habis itu pengaturannya tinggal di lepas. Oke, yang tahap pertama sudah. Coba kita rangkum. Ada yang tahu tadi langkah-langkahnya gimana? Tadi diutarakan saja nggak apa-apa. Tadi itu langkah yang pertama ya. Ini habis ini langkah yang kedua. Coba masih itu? Coba disampaikan langkah-langkah yang pertama tadi. Masuk ke network. Iya, terus? Pilih change advanced sharing setting. Iya. Jadi ada dua istilah. Yang lain pokoknya turn on. Istilah turn on tahu ya? Mengaktifkan. Turn on itu mengaktifkan. Jadi, kenapa untuk password itu di turn off? Ada yang tahu enggak? Ya, ada apa? Terus ada lagi yang lain? Yang perempuan ini. Kenapa pada saat pengaturan yang terakhir untuk password dimatikan? Kenapa? Tadi yang fokus tuh. Kenapa? Ya, tadi benar Mas Haji. Untuk yang password, kenapa harus di turn off? Agar memudahkan kita untuk berbagi. Tapi kalau memang itu datanya memang harus aman, itu berarti bisa menggunakan turn on. Tapi kalau memang hanya sekedar berbagi, untuk mengamankan data, nanti untuk passwordnya itu dihilangkan. Karena kalau yang turn on berarti kita harus tahu password laptopnya untuk masuk ke dalam jaringannya atau di dalam komputernya. Jadi agak kesulitan ya. Ya, paham ya. Oke ya, silahkan kalian perhatikan LKPD-nya. Silahkan kalian tulis langkah-langkahnya di situ. Nanti habis ditulis, nanti kita akan mempraktekkan untuk
praktek untuk konfigurasi resource sharingnya. Coba ditulis langkah-langkahnya ya. Coba kalau udah bisa? Kelompok 1 sudah bisa? Bisa dipraktekkan? Oh lagi, ya dipraktekkan dulu ya. Kelompok 2 gimana? Ya dipraktekkan. Kelompok 3 sudah? Ya, buat file, benar. Kelompok 4 sudah buat file? Folder? Ya oke. Kelompok 9 sudah? Ya, dibuat folder dulu ya. Kelompok 8? Belum. Ya, sudah. Ya nanti pokoknya di itu. Kelompok 7? Belum. Ya. Kelompok 6? Belum. Kelompok 5? Oh, oke. Ya, sip. Sudah? Coba ada yang bisa maju untuk mempraktekkan? Ya, kelompok berapa yang mau? Ya, silahkan maju. Ini pakai komputernya saya ya. Ini belum saya setting sama sekali. Ya, silahkan. Kelompok berapa, Mas Fajar? Satu kelompok 5. Ya, silahkan maju. Ya, dua-duanya maju nggak apa-apa. Ya, berarti nanti kalian buat folder ya. Foldernya nama kamu ya. Coba buat file apa saja wes, nggak apa-apa. Coba. Oke ya, coba Mas. Ya, bagus. Ke bawah Mas. Taruh ke bawah. Ya, tadi ke bawah. Ya, tuh. Bagus. Ya, harus di-setting dulu ya. Ya, Mas Yeni. Oke ya. Oke, pintar. Ya. Ya, pintar. Oke. Oke. Ya, di down aja. Oke. Sudah? Ya. Ya, terima kasih. Plus untuk Yani ya. Ya. Terima kasih. Karena memang kalau mentalnya enggak itu ke depan saja, tapi harus butuh mental juga ya. Ya, udah. Nih, contoh yang benar ini ya. Perhatikan anak-anak. Perhatikan yang di depan. Jadi buka yang punya Yani, coba. Yang punya berapa? Yang 11. Ya, yang 11. Coba dicek yang lain. Ini ya. Jadi intinya komputer yang ada di sini bisa dibuka yang ada di sini. Coba Yani dibuka foldernya, buka. Ya, itu ya, tagnya ya. Bisa ya. Jadi nanti kalian yang pertama, kalau misalkan kesulitan, yang pertama adalah yang dicek dulu di networknya, nih ya, di network and sharing, ya, adapternya dicek, barangkali nggak ada jaringan, berarti kalian kemarin ini pelajaran yang kemarin ini, cek IP-nya dulu. Apakah sudah terhubung atau tidak. Terus yang berikutnya, yang tahap yang kedua, kalian di advance. Advance-nya diaktifkan semuanya.
Nih, pokoknya turn on semuanya, baik GWES ataupun all network. Kecuali di networknya adalah di password, itu turn off, disimpan. Lah, yang berikutnya pada di jaringan yang akan di-share. Nih ya, yang di-share. Nah, kalian bisa lihat di sharing, yang tadi di sini benar, everyone. Ya, yang berikutnya mungkin barangkali ini ada tahapnya. Kalau yang advanced sharing itu adalah pembatas file yang bisa dibuka bareng-bareng. Misalkan ada di sini 20 orang, ya 20 orang yang bisa. Begitu ada 21, itu nggak bisa membuka file tersebut. Nah, dicek security-nya. Barangkali kalau security-nya nggak ada, itu berarti everyone, semuanya everyone. Jadi istilah everyone itu agar komputer seluruhnya bisa berbagi. Lah, kesimpulannya, ada yang tahu enggak kesimpulannya? Coba diutarakan kesimpulannya. Menurut kamu aja, nggak apa-apa. Kesimpulan. Iya, kesimpulan kita belajar resource sharing ini. Coba. Kesimpulannya kita jadi tahu kalau ngirim itu nggak harus kayak pakai Bluetooth. Iya. Jadi pakai jaringan juga bisa. Oh, iya. Terus kalau mau kayak untuk mengirim lewat jaringan, kesimpulannya yang pertama harus turn on kan yang lain kecuali password. Ya. Coba kelompok 6, barangkali ada kesimpulan. Kesimpulannya kita dapat mengenal lebih jauh alat untuk mengirim selain menggunakan Bluetooth, Ya, terus? share it, dan lain sebagainya. Ya, oke, yang bagi ya. Ya, perhatikan di sini dulu. Kesimpulannya tadi sudah diterangkan sama anak yang lain dari kelompok 7 sama kelompok 5 sama kelompok 6. Jadi kalau sumber daya yang dibagi itu istilahnya kita bisa menggunakan file yang ada di yang lain. Jadi misalkan file yang ada di Mas Fajar bisa digunakan untuk yang lain. Nah, sebenarnya kalian juga banyak menggunakan resource sharing ini. Banyak sekali. Dari kirim pesan, kirim gambar, kirim video, semuanya bisa dikirim dengan menggunakan yang ada. Itu ya. Udah jelas ya? Nah, sekarang coba kalian buka di HP. Ya, biasa. Pakainya HP saja ya. Ya. Alamat yang alamat yang ada di modul evaluasi. Coba. Ya, silahkan kalian kerjakan untuk soalnya. Nah, untuk poin-poin soal itu nomor 1 poinnya itu adalah sebentar. Untuk soal nomor 1 poinnya adalah 25. Nanti ya. Untuk poin 2 adalah poin maksimal adalah 20. Poin yang ketiga adalah 25. Dan poin yang keempat adalah 30. Jadi nanti kalian kerjakan, nanti ditambah nilai dari LKPD-nya. Ini soalnya bentuknya kayak gini. Poinnya 25 ya. Nih. Poinnya kayak gini. Anton adalah seorang pelajar. Dia ditugaskan gurunya untuk mencari artikel tentang perkembangan produk prosesor Intel dari zaman dulu sampai
dengan zaman sekarang. Sehingga ia berinisiatif mencari artikel yang ada di internet. Setelah beberapa lama, Anton pun menemukan beberapa artikel dan dikumpulkan untuk melengkapi tugas dari gurunya. Terangkan cara kerja, proses pencarian dan pengambilan data dari internet hingga artikel itu bisa sampai ke Anton, ya. Pas penilaian, ini tak koreksi ya. Pokoknya nilai maksimal 100. Berarti rubriknya nanti saya sampaikan, intinya ada 100 ya. Rubriknya ini, jadi kalau nanti tepat, maksudnya sesuai dengan uraian, kalian akan berikan 25. Misalkan siswa menjawab benar dan tidak terperinci, nanti kalian dapat 20. Terus misalkan siswa menjawab dengan sebagian benar dan terperinci 15, nanti kalau jawabnya sedikit melenceng, banyak yang melenceng, itu kalian dapat 10. Itu sudah. Intinya nanti nilai maksimal adalah 100. Ya, paham ya? Nah, untuk nanti KKM-nya itu adalah 75. Nanti kalau kalian yang di bawah KKM, nanti berarti otomatis nanti akan diadakan remedial. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Udah itu saja, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan nanti saja untuk soalnya ya. Pokoknya hari ini harus dikumpulkan. Hari ini harus dikumpulkan untuk nanti saya nilai. Pokoknya tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu semuanya. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Estafet ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah diisi. Nggak apa-apa. Oke, coba saya review ya untuk LKPD-nya ya. Tulisannya apik-apik pura. Coba ya di sini. Review ya. Ya lengkap tulisannya. Hardware ya. Ya coba saya cek kemarin ada yang belum diisi untuk LKPD-nya. Udah cukup ya, benar sudah semuanya. Udah ya? Sudah? Nanti dikerjakan. Oke, perhatikan di depan dulu. Berarti untuk besok, ya sebelum acara ditutup, tadi yang aktif siapa ya? Menurut kalian siapa? Yang menurut kalian yang aktif siapa tadi? Ya, jadi ya benar. Nanti untuk saya reward adalah Fajar ya. Ya, Fajar, benar. Penilaiannya Fajar. Terus yang tadi jumlah burungnya berapa? 21. Siapa? Jumlah burungnya berapa? Ini urut. Kamu berapa? Terus. Terus. 28. Yang benar adalah 23. Ya, berarti semuanya untuk berarti gagal semuanya ya. Ya. Saya benar kalau kurangi 5 tadi. Ya udah. Jadi berarti nanti untuk rewardnya saya tarik. Untuk reward yang pertama saya berikan di Mas Fajar. Itu ya, itu saja. Tadi 20. Benar ada saksinya enggak? Ada saksinya enggak? 23. Ada?
Ya oke. Jadi nanti untuk pelajaran yang akan datang itu berarti nanti istilahnya kita besok itu ya pakai resource sharing tapi menggunakan printer ya. Ini karena waktunya terbatas 2 jam. Jadi nanti untuk besok kita akan belajar resource sharing tapi menggunakan perangkat yang lebih hardware. Kalau yang tadi kan belum berbentuk file ya. Nah untuk yang berikutnya itu kita berbentuk hardware. Hardware-nya itu menggunakan printer. Itu saja ya. Ya sudah. Gak ada pertanyaan? Ya udah ya. Dirapikan dulu. Komputernya ditutup aja nggak apa-apa. Komputernya ditutup aja nggak apa-apa. Nanti ditinggal aja ditutup. Komputernya ditutup aja nggak apa-apa. Sudah dimatikan. Ditutup aja. Ya dimatikan dulu. Ya dimatikan. Langsung ditutup. Shutdown. Ya tutup dulu. Ya saya minta nanti kalau doa itu yang hikmat sama yang seperti yang saya itu ya, yang saya sampaikan. Doa itu kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya doa itu jangan cekikikan, fokus untuk kayak minta, saya ngomong minta itu kan memohon ya. Nah, ibaratnya kamu meminta uang sama orang tua juga mana jaluk ya. Ya. Makanya apalagi sama Allah ya Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya sangat enggak suka, bukan benci, enggak suka orang yang berdoa itu main-main. Yang namanya doa itu ya sungguh-sungguh. Apapun itu ya. Itu ya. Berarti kalau dikondisikan dulu kalau doa. Itu ya. Silakan, sudah siap? Tutup semuanya. Ya. Silakan. Pimpin doa, saya minta Mas Haji. Mas Haji, tolong pimpin doa, diperhatikan samping-samping agar siap semua. Udah nanti dulu nggak apa-apa sambil itu doa dulu. Sudah siap semuanya? Ya silakan Mas Haji dipimpin doa. Sikap duduk siap, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Harapannya ini jadi manfaat buat kalian ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan nanti bisa diajukan yang lain. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih.